Jadi beberapa keluarga itu bikin akun Justice for Winda. Dan itu Bun, tepat malam kami bikin laporan di Polda Bun, kami selesai bikin laporan itu akunnya langsung hilang. Nggak bisa diakses. Ada oknum nelpon, katanya suruh anakmu hapus dan berhenti posting. Kak, lihat. Ternyata aku udah diceraikan 1 tahun yang lalu. Berarti diceraikan secara sepihak tanpa pemberitahuan sama sekali ya? Iya Bun, dia ke rumahku dalam keadaan babak belur Bun. Itu dia selalu ketakutan. Dia selalu diancamnya gitu. Aku ngambil anak. Yang paling tragis tadi nih harus sebenarnya. Ini drama tadi kejadian peristiwa hari Minggu itu. Artinya 2:30 ada berita terhadap mamanya si Winda yang ada di Jakarta. Hanya 1 jam kemudian bapak mertuanya korban sudah tiba di Jakarta. Sementara Bundu, 2 jam loh dari Medan itu ke sini. Ini ada apa ini semua? Kalau sampai ya terbukti bahwa pembunuhan Winda Loren ini dilakukan oleh pihak lain, itu justru akan berbalik menyerang mereka dengan pasal 459 KUHP baru, yaitu pembunuhan berencana, which is 20 tahun. Kakak tahu kamu selama ini menderita, baik dari segi fisik, mental, kamu benar-benar menderita. Jadi kalau ada orang bilang kamu bunuh diri, kakak orang percaya nggak kan? Kakak orang pertama yang nggak akan percaya. Bagaimana rasanya datang tengah malam dalam keadaan babak belur? Kenapa nggak dari dulu kamu cerita? Kenapa nggak pernah beritahu penderitaan dia? Karena dia sendiri yang minta, Bang. Karena jujur, mama dia kan stroke udah 8 tahun lebih, Bun. Kematian Winda Lorenza Gowasa, mantan istri anggota polisi, memicu kecurigaan publik dan penolakan keluarga atas narasi bunuh diri akibat simpang siur kronologi, minimnya transparansi, serta banyaknya kejanggalan fisik pada korban. Dan sekarang pihak keluarga Winda sedang berjuang mendapatkan keadilan. Selamat datang Kakak Mariani Bulolo, adalah sepupu Winda yang juga merupakan teman curhat korban. Juga Abang Sobambowo Bulolo adalah om dari almarhumah Winda. Sebelumnya minta maaf, katanya ada bentuk intimidasi atau tekanan dari pihak-pihak tertentu sejak Mbak Maria ini speak up di sosmed. Iya Bun. Seperti apa intimidasinya? Jadi ini mulai dulu dari rumah TKP ya Bun. Dari rumah TKP kan kita ke sana Bun. Ke mana ini? Ke rumah kejadian, ke rumahnya Iha. Di situ kita tidak boleh ngerekam dan tidak boleh videoin situasi rumah. Itu benar-benar nggak boleh. Baru di lokasi rumah sakit. Kebetulan di ruang jenazah saya yang masukkan Bun dan sepupu saya Ica, adiknya korban, dan ada beberapa keluarga juga yang masuk. Itu juga nggak boleh Bun. Itu kita nggak boleh foto, nggak boleh video. Bahkan yang depan ruang jenazah pun kita nggak boleh Bun. Nggak boleh video di situ, nggak boleh foto. Sampai polisinya bilang, nanti tolong dihapus ya. Jangan diposting. Sampai ada tanteku yang ngomong, kenapa kalau kami foto? Kenapa kalau kami posting? Kenapa dilarang? Gitu Bun. Oh, jadi tekanannya adalah dibilang tidak boleh posting gitu ya? Iya. Nah, apakah setelah ada posting, ada kan saya lihat posting ya, untuk meminta keadilan ya. Apakah ada beberapa akun yang di take down atau nggak bisa diakses lagi? Banyak Bun. Jadi Banyak. kita dari keluarga itu, kita percaya bahwa sosial media adalah media kita untuk bersuara. Jadi beberapa keluarga itu bikin akun Justice for Winda. Dan itu Bun, tepat malam kami bikin laporan di Polda Bun, kami selesai bikin laporan itu akunnya langsung hilang. Nggak bisa diakses. Dan akun utama om aku, namanya Ama Bianca, itu juga hilang. Nggak bisa diakses sama sekali. Baru teman-teman yang lain yang sudah posting, sudah bagikan, sudah share, itu juga rata-rata kena pelanggaran semua Bun, nggak bisa.
nggak bisa posting gitu Bun. Oke, itu berarti yang dibilang bentuk tekanan adalah termasuk segala macam apa yang kalian bicarakan di media sosial semuanya Nggak bisa diakses kembali. Baru di aku Bun, di aku sendiri karena kebetulan aku yang mulai di awal Bicara. Iya nemu foto videoin semua kejadian itu Bun. Jadi papa saya nelpon saya, tanyakan ke Patalu. Ini kan Patalu. Ini saya ditelepon dari sini. Disuruh ada oknum nelpon, katanya suruh anakmu hapus dan berhenti posting semua kegiatan dia di media sosial. Akhirnya saya bilang, udahlah Pak, jangan ngomong ke aku, langsung ngomong ke Patalu aja. Jadi aku kasih HP ke Patalu. Disitulah Patalu ngomong, udah nggak usah khawatir kalau mereka mau ngomong apa-apa, suruh ke saya saja ngubunginnya. Jadi nggak usah dihapus, nggak usah dihentikan, terus aja di speak up, kata Patalu gitu. Oke. Baik, meluruskan yang simpang siur nih ya. Ini kan sempat dibilang katanya istri, tapi ternyata status pernikahan Winda tuh katanya sudah mantan istri ya kan. Sebenarnya sudah resmi bercerai atau belum? Kalau dibilang resmi bercerai, kalau kami lihat dari sisi adat anak Nias, itu belum Bun. Oke. Karena di kami nikah secara adat, pisah pun harus secara adat. Nah, hanya saja selama ini kan mereka pisah. Yang ditahu keluarga besar, mereka hanya pisah rumah, pisah ranjang. Walaupun selama proses perpisahan itu Bun, si Iha ini sering balik-balik ke rumah si adik saya. Ya kadang-kadang minta jatah sebagai suami. Oke. Dan adik saya itu melayani. Dan ini sudah pisah. Udah pisah, udah pisah ranjang, udah pisah rumah. Dia selalu datang, ya dia datang dengan status dia merasa dirinya masih suami. Karena adik saya waktu itu dia nggak tahu dia kalau udah pisah sama suaminya. Nah, jadi ini kita balik ke belakang Bun di tahun 2022. Jadi saya juga mohon maaf banget sama keluarga besar kalau saya juga termasuk orang yang tidak jujur waktu itu masalah status adik saya ini. Jadi di 2022 itu adik saya bilang ke saya, itu di rumah dia di Flamboyan di lantai 2, dia bilang ke saya, Kak, aku bingung dengan statusku. Kenapa Dek? Saya bilang kan, iya Kak, aku nggak tahu saya ini masih istrinya Iha atau udah janda. Di situ saya masih nyeletuk, bikin bercanda Bun. Saya bilang, udahlah kau pasti janda bodong, aku bilang gitu. Ada Tapi SNK bodong. jadi saya walaupun gitu saya ngomong, hati kecil saya tetap sakit Bun. Ini adik saya kayak diambang tidak pasti. Akhirnya saya bilang hari itu Bun, kalau nggak salah itu hari Minggu, udah besok kamu siap-siap, kakak jemput kamu, kita ke PN. Akhirnya Bun, hari Senin datanglah kami ke PN jam 9. Pengadilan Negeri Medan. Iya, PN Medan, kami ke pengadilan. Itu kami akses nggak bisa Bun. Sampai dia ngasih KTP-nya dia, katanya nggak bisa. Mohon maaf, ini nomor perkaranya khusus katanya, nggak bisa diakses. Hanya orang-orang sini yang bisa akses. Karena kebetulan katanya, itu petugas itu ngomong, soalnya ini papa mertuamu sendiri yang ngurus. Kalau nggak salah pun tanda tangannya atas nama papa mertuamu. Dia ngomong gitu. Petugas itu ngomong ke adik saya. Bingung lah kami Bun. Udah nyampe nggak dapat hasil. Akhirnya sampai jam 2 siang kami tunggulah di ruang tunggu itu. Kebetulan ada satpam lewat. Ngomong lah, Bang minta tolong lah Bang. Nggak kasihan kok sama adekku ini. Nggak jelas statusnya Bang. Kami gitu ngomong kan. Baru satpam itu kasih nomor ke kami. Ya udah hubungin ini, nanti biar dia yang komunikasi. Akhirnya adik saya cek nomor itu, langsung dibalas katanya, besok paling lambat jam 2 siang aku kasih katanya. Akhirnya mungkin adik saya terima di hari Selasa, hari Rabu pagi, aku balik lagi ke rumah dia di Flamboyan. Dia bilang ke aku, Kak lihat, ternyata aku udah diceraikan 1 tahun yang lalu.
Tanpa dia tahu ya? Tanpa dia tahu. Padahal hari Jumat lalu dia masih ngasih jatah sama suami dia. Disitulah kami nangis sejadi-jadinya, Bun. Berarti diceraikan secara sepihak tanpa pemberitahuan sama sekali ya? Iya, Bun. Disitulah kami nangis, dia nangis, aku nangis. Sedih rasanya kan, Bun. Itu tahun 2022. Wah, sedih rasanya. Sampai aku bilang, ya udahlah, Dek. Kalau bisa mulai besok kamu batasin dia nggak boleh lagi datang ke sini. Tapi ternyata Jumat itu datang lagi dia, Bun. Kan Rabu kan udah ditunjukin hasilnya. Di hari Jumat itu si Iha datang lagi. Kalau nggak salah di situ mereka berantem. Jadi malam Minggu si Loren ke rumahku, Bun. Loren ini Winda berarti, Winda Loren ya? Dia ke rumahku dalam keadaan babak belur, Bun. Dia datang ke rumah. Itu malam-malam dia datang naik Grab. Jadi aku nggak nanya, karena aku ngerasa mungkin aku tempat nyamannya dia. Jadi aku nggak biarkan banyak tanya dulu, biarkan dia cerita dengan sendirinya. Jadi itu, Bun, pas nyampe di rumah, dia di rumah, aku masakin, masih ingat aku masakin dia mie, aku suruh dia makan dulu, udah kau nggak usah banyak ngomong, kau makan. Akhirnya setelah selesai makan, terus barulah dia cerita, Bun. Babak belurnya kalau boleh tahu di bagian mana aja? Seingatnya ya, Mbak Mak. Iya, kalau yang dia datang itu malam Minggu itu, Bun, di sininya itu bibirnya itu lebam kehitaman gitu, Bun. Cuman aku nggak, kan itu malam, Bun. Itu pokoknya di sini ada, Bu, lebam, sama di sini, sama di lengannya, Bun. Itu memar atau gimana? Memar lebam gitu, Bun, di sini. Dan aku di situ pokoknya nangisnya itu kayak mana ya, Bun? Kasihan sekali lah hidupmu, Dekku. Itulah aku bilang sama dia, kalau kau ada uang, kau pergi dari sini. Jangan lagi di sini. Memang aku yang idekan dia pergi dari sini. Sini tuh Medan? Medan. Oke. Sebenarnya selama di Medan ini, Bun, bukan hanya satu perumahan dia tinggal, Bun. Bukan satu rumah? Maksudnya bukan hanya satu lokasi rumahnya. Jadi dia ini selalu terancam sama posisi keberadaan suaminya ini. Ini berarti udah mantan dong? Udah mantan karena udah keluar. Jadi karena udah keluar tadi surat itu, Bun, kan adekku juga udah baca isinya kan, Bun, yang mana kalau aku masih ingat isinya, poinnya itu, Bun. Hak asuh anak jatuh ke tangan saudara Iha. Walaupun anaknya di bawah umur. Dengan alasan si Loren ini belum ada penghasilan. Itu masih ingat saya isinya. Baru dari hasil pernikahan tidak boleh membawa satu apapun dari hasil pernikahan. Intinya dia pergi dengan tangan kosong. Dari dia tahu isi itu, Bun, sejak saat itu dia selalu ketakutan. Ketakutannya adalah si anak pertama yang ada sama dia dari lahir sampai sekarang bakalan selalu diambil sama si Iha mantan ini. Suaminya. Dia selalu diancamnya gitu. Aku ngambil anak. Bahkan, Bun, pernah dia ada niat, ini, apa namanya? Mau ada orang dekat. Ada orang dekat. Dia tanya ke saya, gimana, Kak? Aku bilang, cobalah tanya dulu sama suami mantanmu kayak mana. Orang dekat maksudnya deketin si Mbak Winda gitu? Ada orang mau deketin. Kan dia udah tahu statusnya. Dia udah tahu. Yang tadi saya bilang udah kalau ada ujuk-ujuk tiba-tiba ada laki-laki yang mendekati si Mbak Winda Loren ini kan. Iya. Tapi dia ada diancam sama si mantannya ini sama keluarga juga. Sampai dibilang kalau kamu yang duluan nikah, maka anak akan kami ambil. Gitu, Bun. Jadi itulah alasan kenapa sampai sekarang juga dia tidak dekat dengan siapapun. Karena dia ketakutan diambil anaknya. Iya. Oh, berarti dia karena ketakutan anaknya diambil sehingga dia berpindah-pindah lokasi untuk melindungi anaknya. Iya, jadi pernah sekali si Iha ngomong, aku mau ngambil si M. Aku mau ngambil si M. Di situ di mobil, Bun, dia pegang HP-nya pun gini dia, Bun. Kak, tolong, Kak, bawa si abang ke rumah. Jangan sampai ditahu ya, Kak. Kalau bisa kalau ada yang nelpon jangan begitu. Bahkan Gema ini mamanya yang lagi. Kalau ditanya pun jangan beritahu dulu posisi abang ada di mana ya, Kak, gitu. Pokoknya dia tiap kali ada dibilang mau ngambil M, dia kayak udah langsung frustasi
stres gitu Bun. Dia gemetaran ketakutan. Jadi kalau sudah ada, misalnya kan si Iha ini udah tahu rumahnya si ini, sebulan lah paling lama Bun, dia pasti cari rumah baru supaya nggak jumpa lagi sama si Anaknya. supaya iya. si mantan ini nggak tahu lokasi anak di mana. Biar nggak diambil. Padahal itu bentuk ketakutannya dia. Nah, kemudian Mbak Winda Loren ini pindah ke Jakarta nih ya, bersama mama dan anak pertamanya. Mamanya juga Ikut. jadi dari Medan pindah ke Jakarta juga. Tujuannya adalah Yang saya bilang tadi kan saya yang mengidekan dia supaya mencari kehidupan yang baru di luar kota, jangan di Medan aja. Jadi dia ke sana melanjutkan hidup Bu supaya terbebas juga dari tekanan-tekanan Iha dan keluarga Iha di Medan ini Bun. Nah, lalu sejak kapan Mbak Winda Loren ini kembali ke Medan? Dan apa yang membuat Mbak Winda Loren ini kembali ke rumah mantan suami? Kalau secara kronologis dari yang diceritakan oleh Loren dan keluarga juga Bun, jadi di akhir bulan April kan Talu, di akhir bulan April si anak pertama dijemput sama suami dari Jakarta, dibawa ke Medan. Makanya di bulan 5 itu, di Mei itu si satu masih nelpon saya kalau nggak salah, katanya Kak, kayaknya aku mau ke Medan, jumpa yuk katanya gitu. Nah aku kan masih belum tahu di situ Bun. Nah begitu saya konfirmasi ke tanteku akhir-akhir ini kenapa? Ternyata dia ada rasa rindu ketemu si M ini. Jadi dia ngomong lah sama si... ini anak sudah, sorry aku potong. Jadi anak ini sudah di Medan duluan. Jadi dia pulang juga nyusul si anak ini. Jadi dia mau pulang itu Bun karena rindu sama si M ini. M ini anak ya? Iya. Si abang lah ya? Si abang. Jadi di bulan 5 itu dia nelpon lah sama si mantannya. Dan katanya kalau mau lihat anak ya, kita harus rujuk. Kan biar kita bisa sama-sama. Biar juga sama-sama sama anak gitu kan, dia sama anak dekat. Jadi kita harus rujuk. Dan adik saya ini bilang, saya mau rujuk tapi kamu telepon mama dulu, izin dulu sama mama, boleh nggak? Nah disitulah si Iha ini, si mantan ini nelpon tante saya, minta restu untuk rujuk. Katanya mereka berdua udah sepakat mau rujuk demi masa depan anak-anak. Akhirnya di akhir bulan Mei itu Bun, dijemputlah si adik saya ini oleh keluarga si ibu mertuanya, Jadi si ibu mertuanya. Nah, itulah sampai rentetan kejadian. Itu pun Bu, selama dia di rumahnya si Iha itu selalu ngirim ke tante saya kegiatan-kegiatan di rumah itu. Mulai dari si kakak satu ini mereka ke mall, mereka ke gereja, dia ngajarin anak-anak di rumah. Itu dia selalu kirim ke tante saya kegiatan di rumah. Yang tante saya yang di Jakarta. Sampai pada akhirnya ya itu dengar informasi dia meninggal bunuh diri Bun. Baik. Ini keluarga menolak narasi yang menyebutkan Winda Loren ini mengakhiri hidupnya di kamar mandi menggunakan senapan milik mantan suaminya. Mengapa keluarga sangat yakin narasi ini janggal? Boleh diwakilkan oleh Pak Om Bowo ya berarti? Om Bowo ya? Iya, justru itu Bunda sebenarnya. Ini Om langsung kan? Iya betul. Jadi sebenarnya itulah yang menjadi ganjaran kami, seajang kejanggalan buat kami. Satu tadi, kenapa ketika pertama kali melihat si korban ini oleh ayah kandungnya di rumah sakit Bayangkara sekitar pukul jam 3 malam tidak bisa diperkenalkan dengan alasan di bawah pengawasan polisi. Nah, yang kedua, ketika ini memandikan mayat oleh pihak keluarga, salah satu adik dari suaminya ini bernama N dengan mengintimidasi melalui pihak oknum polisi yang ada di situ. Jadi supaya dilaranglah semua apa yang sudah dilakukan keluarga untuk memfoto, artinya supaya dihapus. Bahkan saya dengar ada oknum dokter mungkin yang tugas pada saat itu
bahkan diancam keluarga kami ini. Artinya nanti siapa yang menyebarkan ini foto ini, saya tidak cari orang lain. Nah, di situ kan sudah mulai tanda tanya, kenapa ini dilarang kalau memang dia bunuh diri? Ya sudah lah. Kenapa pihak keluarga si suaminya ini melarang kali untuk. Yang terakhir, yang paling menyedihkan kami ini, kok sepertinya ini kayak dibuat apa? Ya bagi kami ya, sebagai merasa pribadi, kok seperti kayak mati kucing di pinggir jalan langsung dikubur. Nah, itulah kami karena kata keluarga dari suaminya ini langsung diambil dari rumah sakit, langsung dikubur. Oke, jam berapa meninggalnya? Kalau boleh tahu? Meninggalnya itu kalau informasi dari keluarga kita 2:30 Sore, pagi? sore Minggu tanggal 2 Agustus. Oke, dikuburnya jam? Dikuburnya Hari Rabu. rencananya itu kalau tidak ada, karena begini, itu waktu menjemput mayat itu di rumah sakit Bangkair, memang kita sudah mulai gerak, kan ada rencana sebelah itu, kita udah keluarga besar ngumpul di situ. Mungkin kalau tidak ada kesepakatan, bisa terjadi keributan. Oke. Nah, karena pihak keluarga sana mengharapkan harus dibawa langsung, kami mengharapkan kalau bisa, tolong disemayamkanlah di rumah dulu. Barulah nanti. Nah, karena pihak keluarga sana tidak memenuhi permintaan, akhirnya hari Selasa itu, pukul berapa itu? Jam 3-4 sore, kami ambillah mayat itu, kami bawa ke rumah. Nah, setelah sampai di rumah, saya pribadi, saya bilang ketika sampai mayat ini di rumah, mohon dibuka kembali, ini ya, supaya di foto atau di apa yang. Didokumentasikan. Nah, itulah dia kena. Kami kubur tuh hari Rabu, hari Selasa kami ambil, sore, Rabu barulah kami kubur. Oke. Nah, itu kira-kira. Nah, itu yang kejanggalan buat kami ini, kenapa ini semua sepertinya terkesan kami ini, kalau memang dia bunuh diri, kenapa semua ini seperti itu tindakan yang dilakukan terhadap dirinya. Kami dilarang tidak boleh memfoto seperti tadi. Ini kok ayahnya sendiri tidak boleh melihat. Iya. Ya kalau memang, yang paling ngeri ketika keluarga ini melarang kami. Pada apa ini semua? Itu yang membuat akhirnya menjadi janggal ya? Nah, jangan ya, bagaimanapun ini. Nah, kedua, penguburan tadi kok kayak misalkan ini Buru-buru kali. Nah, itu yang sebenarnya kok ini manusia menurut kami. Jadi artinya mohonlah diperlakukan apapun dia mau apa. Tapi kok mereka nggak mau? Artinya kalau bisa ambil langsung mayat, langsung bahkan sudah disiapin katanya. Langsung bawa PT, bawa ambulans. Tinggal bawa, cuma kami karena sedikit bertahan ya akhirnya diberikan kesempatan. Kira-kira itu. Oke. Di luar luka tembak, keluarga menemukan sejumlah lebam dan bekas sayatan di tubuh Winda. Nah, kejanggalan fisik apa aja yang terlihat selain luka tembak tadi itu? Secara kasat mata, artinya setelah foto itu kita melihat dengan mata kepala sendiri. Ini dulu perlu saya ceritakan, ini kan kok sudah diotopsi, karena sudah ada pembedahan, ada jahitan, berarti kan sudah dilakukan Otopsi. Nah, yang paling kami sanksi kok ada sepertinya terutama cekikan di leher ini. Nah, yang kedua melihat kepalanya sebelah kanan, sebelah kiri yang. Sebelah kanan yang ditembak, sebelah kiri yang bonyok. Artinya tak usah kita dulu kemana ini, tapi kok ada kepala yang bonyok, ya kan? Nah, yang kedua, yang berikutnya kok di perutnya itu ada biru. Nah, itu dia yang menjadi kenyangan buat kami. Nah, berarti kalau ini bunuh diri, ini analisa kami sebagai orang awam lah. Kalau bisa misalkan dia ya hanya satu tanda aja, kalau dia gantung diri ya paling di lehernya. Ya tak? Nah, ini kok banyak kali. Itu saya bilang tadi, satu di leher, terus di perut. Nah, bonyok, terus kukunya ini agak biru keunguan. Biru. Saya khawatir ini kayaknya dicakar. Mungkin ini hanya praduga ya. Kalau di tubuh si itu mungkin kalau mungkin sempat. Nah, kalau pikiran saya mungkin masih ada itu. Itulah yang kita nggak tahu sampai sekarang. Itulah yang membuat kami sampai sekarang ini, ini kayaknya mati tidak wajar nih, sesuai dengan bilang bahwa adalah bunuh diri. Nah, hasil otopsi itu
dikeluarkan hari Rabu pas mau kami kubur. Kami dengar juga itu dari beberapa keluarga bahwa sudah ada konferensi pers yang dikeluarkan oleh pihak kepolisian bersama dengan dokter forensiknya, bahwa kesimpulan adalah hanya istilahnya hanya satu yang ditemukan, katanya hanya ditembak kepala. Yang lain Tidak ada. ditemukan. Dan sehingga disimpulkan bahwa mereka adalah, bahwa ini si korban ini udah bunuh diri. Murni bunuh diri ya. Nah, jadi yang jadi perbedaan itu tadi, artinya ketika kami sampai di rumah kok banyak yang lain. Nah, ini kan yang jadi itu kira-kira. Oke. Ini kira-kira akan ada langkah hukum seperti apa, atau mungkin jangan-jangan sudah ada langkah hukum yang ditempuh? Kemarin kita sudah diterima oleh Kapolresta hari Sabtu. Hari Sabtu itu tanggal berapa ya? Sekitar jam-jam 11. Jadi Itu berarti Medan ya? di Medan, di Oke. Medan. Jadi kita menyampaikan tadi hal ini, Bu Dok. Arti apa yang kejanggalan menurut kami seperti yang sampaikan, dan Kapolresta cukup apresiasi. Artinya ada keseimbangan akhirnya. Artinya dengan kita berikan kejanggalan-kejanggalan tadi yang menjadi ini, akhirnya dia berterima kasih. Jadi akhirnya juga kami menyampaikan permohonan, artinya kepada bahwa kami yakin bahwa Kapolresta dan Kapolda ini mampu untuk mengungkap dan menuntaskan kasus ini secara terang benderang. Artinya tanpa ada intervensi, artinya tanpa hanya disembunyikan, artinya diungkap secara kepada publik. Jadi sampai akhirnya ini bisa ditemukan apa sih yang terjadi sebenarnya terhadap diri korban ini. Oke. Nah, itu harapan kami. Nah, seperti yang sampaikan tadi, saya sudah sampaikan kepada ini aja, tapi ini kejanggalan, tapi supaya menjadi bahan kepada pihak kepolisian. Berarti sudah ada laporan berarti? Nah, itu artinya kan laporan ini ada dua. Jadi laporan model ini itulah yang dilakukan oleh pihak kepolisian waktu mereka mungkin ke TKP. Artinya ke tempat kejadian perkara di rumah mewah yang ada di Bumi Asri itu. Nah, sekarang sudah dibuat lagi nampaknya laporan model B oleh keluarga. Oh, jadi ada dua laporan ya. Laporan yang A adalah laporan yang dibuat oleh pihak kepolisian untuk melaporkan runutan kronologis. Iya. Nah, sekarang dari keluarga membuat laporan B gitu Iya, ya. tersendiri artinya dari Karena kejanggalan-kejanggalan ini. karena oke. tadi intinya di situ. Nah, untuk menguji nanti ini, kita berharap ini kan artinya mudah-mudahan ini bisa Ya, terang imbang. bener. Artinya mana sih? Nah, jadi itulah kira-kira benar sampai saat ini kita berharap bahwa kasus ini akhirnya mudah-mudahan ada perhatian serius ya. Artinya mulai tadi ya terutama dulu dari kalangan kaum perempuan ini. Karena ini kan namanya ada undang-undang KDRT. Itu kan lebih banyak itu pelindung, apalagi ini ada pelindungan perempuan dan anak. Ya. Nah, karena ini saya berharap ini ya di sinilah sebenarnya momennya. Ya. Di manalah dimanfaatkan. Karena ini korban ini kan Perempuan ya. perempuan. Itulah yang saya harapkan, Bu Dok. Oke, ini kebetulan saya di rumah sini juga mengundang praktisi hukum. Iya, Ini adalah bagus. untuk kita selalu bicara tentang Iya. perimbangan hukum nih ya. Iya. Saya sudah mengundang Bang Vino seperti biasa untuk membicarakan masalah hukumnya ya. Silakan Bang Vino. Oke, Bang Vino udah hadir nih. Ini adalah praktisi hukum juga. Ini Bang, agar masyarakat paham nih ya. Ketika terjadi kematian yang menurut pihak keluarga itu tidak wajar nih. Seperti apa sih yang kira-kira harus dilakukan oleh keluarga yang merasa ada kejanggalan terhadap kematian dari pihak keluarganya? Oke, setiap case ini kan beda-beda, Bunda. Dalam hal ini aku soroti kasus keluarga dari Windalor yang tadi, kalau tidak salah, dari Kak Ani menceritakan ada intimidasi. Iya. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan saya, apakah dari pihak kuasa hukum sudah melakukan proses surat menyurat kepada pihak LPSK? Sejauh ini belum. Sejauh ini belum yang kita lakukan saat ini kita sedang ke Komnas HAM Perlindungan Anak dan Perempuan. Oke, nanti saran dari saya mohon diikuti. Mungkin dari anggota keluarga bisa lakukan proses surat menyurat ke LPSK untuk meminta program perlindungan saksi dan korban.
Ya, itu saja nasihat dari saya. Ada lagi pertanyaan? Jadi harus ada minta perlindungan saksi dan keluarga Definitely, Bun. korbannya. Definitely, Bun. Karena dalam hal ini saya melihat bahwa lawan dari anggota keluarga ya beroposisi dengan pihak yang cukup punya otoritas ya di dalam instansi. Jadi saya merekomendasikan kalian untuk melakukan proses surat menyurat kepada LPSK. Terima kasih. Ya, karena tadi saya lihat waktu saya tanya proses proses surat menyuratnya sudah sampai mana, kan tadi baru dijelaskan oleh Uda. Iya, tapi untuk LPSK belum. Kan? Ya mungkin nanti bisa dilakukan setelah ini ya. Ya. Dan juga kan sudah ada permintaan otopsi ulang. Iya. Ya. Pertama, laporan tipe A ini dilakukan oleh Satreskrim dari Polres Tabes Medan. Ya. Karena memang kewajiban dari setiap anggota menemukan satu tindakan yang disinyalir adalah tindakan pidana, dari anggota itu melakukan laporan setelah datang ke TKP. Ya, tapi setelah hasil otopsinya keluar dan anggota keluarga menemukan kejanggalan pada Winda Loren, keluarga melakukan laporan tipe B. Betul. Ya, ke Polda Sumatera Utara pada saat itu. Dan Polda Sumatera Utara melimpahkan lagi ke Polres Tabes Medan, tapi dengan pengawasan yang supervisi yang ketat ya dalam hal ini ya, betul ya? Udah ya? Oke. Oke. Apakah keluarga juga akan menuntut pemeriksaan terhadap pihak-pihak lain yang diduga terlihat atau terlibat menutupi, kayak tadi misalnya mandi nggak boleh difoto, kemudian kayak misalnya harus cepat-cepat dikuburin, ya kan? Justru itu, Bundo, yang kita kan terbatas. Namanya masyarakat biasa yang punya wewenang di sini kan inilah. Guna kita berharapkan ini penyidik atau kepolisian dengan ada ini, ya kami minta hal itu. Artinya supaya terang benderang. Artinya contoh tadi, Bundo. Kenapa adik atau keluarga yang apa ini melarang keluarga sebagai pihak korban untuk melakukan foto, katanya bunuh diri. Kalau memang bunuh diri ya sudah. Tapi persoalannya kenapa ini kami dilarang? Ada apa? Oke, apakah akan menuntut Justru dilaporkan itu juga? yang kami berharap dengan ada ini pihak polisi segera memanggil yang bersangkutan. Ada apa ini? Kenapa kamu larang? Kalau memang kamu itu merasa dari keluargamu bahwa korban ini meninggal bunuh diri. Ya. Nah, itu begitu juga tadi pihak keluarganya melarang kami atau misalkan diambil langsung dikubur. Ya artinya kan bapak atau bapak mertuanya yang dipertanyakan. Ada apa kamu ini ngambil mayat langsung Kubur. Nah, ini kan yang saya katakan tadi, yang paling tragis tadi nih harus sebenarnya. Ini drama tadi kejadian peristiwa hari Minggu itu. Artinya 2:30 ada berita terhadap mamanya si Winda yang ada di Jakarta. Hanya 1 jam kemudian bapak mertuanya korban sudah tiba di Jakarta. Sementara Bundu, 2 jam loh dari Medan itu ke sini. Ini ada apa ini semua? Kok hanya 1 jam sudah langsung jemput? Mamanya si Winda balik ke Medan. Nah, ini yang jadi kejanggalan ini. Artinya saya berharap nih, semua di situ terutama pihak keluarga, suaminya itu, ya kalau bisa diperiksa, sehingga ini alurnya ini terang benderang. Ya. Jangan. Nah, apalagi saya dengar CCTV katanya 2 bulan lalu katanya sudah hilang, rusak. Oke. Berarti udah dalam hal ini ada satu lagi pasal pidana yang bisa disangkakan terhadap pelaku, yaitu obstruction of justice. Nah, ini. Itu tadi. Terus lagi di rumah itu kan, itu kan rumah TKP. Betul. Nah, di rumah itu ada tangga. TKP-nya itu di lantai 2. Di tangga itu dipasang polisi lain. Tapi keluarga itu bebas keluar masuk lewat polisi lain itu. Seharusnya kan itu nggak boleh, Bun. Ya, terus sepupu saya, adiknya korban ini menemukan kejanggalan di lokasi TKP juga. Jadi waktu kejadian itu, Bun, si IH ini butuh berkas. Jadi dia minta tolong ke keluarganya untuk diambilkan berkas di kamar TKP itu. Sementara kan udah di polisi lain, harusnya nggak boleh masuk lagi kan, Bun. Jadi keluarga IH ini minta tolong ke adik saya bersama dengan adiknya yang perempuan itu, ada satu lagi, untuk ke atas ambil berkas yang dibutuhkan. Nah, disitulah adik saya curiga. Dia melihat banyak darah dari tempat tidur menuju kamar mandi, tempat TKP, tempat kejadian adik saya meninggal.
Disitulah dia ceritakan ke kami, Kak, tadi aku naik, itu ada darah di kamar. Nah, Itu disitulah hari apa? Hari keberapa? dia hari Senin itulah. Berarti hari kedua. Hari kedua itu dia kejadian pas itu. dia datang, kan dia datang pagi Senin. Nah, di Senin itulah dia disuruh ke atas ambil persiapan pakaian untuk adik saya yang meninggal sama ambil berkas-berkasnya si Iha. Nah, di Ini situ berarti ada bekas bercak darah jalan atau Iya, gimana? iya, Seharusnya kan tetesan darah. normalnya kan orang begitu dia bleeder di kamar mandi langsung tadi. Ada kayak apa Titik-titik darah. air. Gitu. Dari kamar itu menuju kamar mandi. Disitulah dia curiga cerita ke kami. Nah, berarti ada Berarti masih harusnya hidup. kalau iya kan orang kalau normalnya ya kalau langsung jatuh kan ya. Iya, tapi Nah. dikubur. Nah, di situ saya langsung mikir, apakah korban ini dimasukkan ke kantong mayat, diangkut dari kamar mandi keluar, atau di kamar mandi itu langsung dimasukkan ke kantong mayat? Kalau dimasukkan ke kantong mayat di dalam kamar mandi itu, nggak mungkin lah ada tetesan darah itu kan, Bun? Nah, itu yang membuat saya curiga pertama. Baru yang kedua itu, Bun, masalah mereka akses. Kok bisa akses keluar masuk di lokasi TKP yang sudah ada polisi lain. Nah, kemudian baru dari kata-kata mamanya Iha hari itu. Itu pun kalau aku ada rekam, mungkin seharusnya itu privasi ya, Bun. Kan mereka udah bilang di sini nggak boleh rekam, nggak boleh videoin. Tapi karena aku geram, aku videoin. Sampai ada kalimat dia bilang gini, Bun, siapapun kalian bersaudara, kalian tidak ada kapasitas di sini. Yang berhak di sini adalah mereka, keluarga, dan juga yang korban di situ adalah mereka. Terus kami apa? Terus kami apa? Sebagai keluarga Loren kami apa? Bukan korban. Nah, dia menyesali juga kenapa harus dilakukan di rumahnya. Jadi dia seakan-akan tidak terima adik saya meninggal ya kan, Bun? Dan dia mikir dia merasa adik saya ini menghancurkan masa depan anaknya. Gitu. Dari situ udah nggak enak lagi percakapan di situ, Bun. Ada rekamannya di situ. Sampai dia bilang gini, oke, kalian kan kami tadi kan minta tolong supaya dikasih 1 hari aja, 1 malam aja supaya si adik kami ini kami semayamkan di rumah. Nggak segera dikubur lah ya. Jangan segera dikubur. Dia ngomong gini, Bun, di rumah ini tidak boleh karena sesuai dengan kepercayaan keluarga kami itu nggak boleh. Itu nggak boleh. Dan kalau kalian ada keinginan mau, silakan. Tapi dengan catatan semua biaya, bahkan seluruh kebutuhan termasuk karena mereka yang biayain ongkos dari Jakarta ke Medan, dari yang Nias ke Medan, jadi mereka angkat tangan katanya. Dan di situ tante saya diam sampai saya bilang nggak usah. Sebelum uangnya melebihi genteng rumahnya, kita satu keluarga nggak boleh takut. Itu saya ngomong. Intinya adik Loren besok harus kita ambil. Kalaupun di rumah ini dia nggak bersedia, masih banyak rumah keluarga di kota Medan ini yang mau menerima jenazah untuk kita semayamkan di rumah jadi rumah duka. Itu yang saya bilang. Jadi mungkin itu adalah salah satu kekuatan tanteku waktu itu. Jadi dia bilang sampai adekku itu ngomong, kakak lah yang ngomong gitu. Intinya, Bun, di rumah itu bahkan keluarga kami yang datang ditanya, kalian siapa? Sampai ada om-om datang situ katanya, kita ini Ononiha loh. Apa itu? Kita ini anak Nias. Sama-sama orang Nias lah. Adat kita orang Nias, di mana ada duka, di mana ada kebahagiaan, kita pasti berkumpul. Karena ini adalah anak kami ditelepon, ada yang meninggal anak kami, kesayangan kami, wajar kami datang ke sini. Kami mau melihat mana dia. Tapi kenapa begini responnya? Jujur, Bun, pas nyampe rumah itu nggak ada nuansa-nuansa dukanya. Orang itu kayak, ya bodoh amat, kalian mau datang, mau kemana, mau duduk. Bodoh amat gitu. Disitulah banyak sekali kejanggalan. Ini orang-orang ini kenapa sih kayak merasa benar-benar nggak ada rasa kehilangan di rumah itu. Di situ. Bun, aku cuma mau bilang bahwa dalam hal ini keterlibatan begitu banyak pihak. Adanya keterlibatan begitu banyak pihak yang seolah-olah mencoba mengaburkan fakta bahwa kematian Winda Loren ini semata-mata adalah suatu hal yang Winda Loren lakukan terhadap dirinya sendiri. Jadi aku melihat kalau ini sampai terbuka terang benderang, ini nggak cuma satu individu saja yang terseret. Karena ada banyak pihak ya.
yang melakukan obstruction of justice ya, menghalangi kalian ya, begitu Ya. ya. Dan melakukan intimidasi juga. My goodness. Oke, berarti kalau untuk case kedepannya nih Bang Vino ya sebagai praktisi hukum, agar keluarga Winda dan mendapatkan kejelasan nih serta keadilan, masukannya apa lagi? Oke, Bun, aku cuma mau soroti SPDP-nya, surat perintah penyidikan. Di podcast yang lain kan kita pernah membahas ya, Bun, ya, adanya pasal berlapis, tetapi pada saat vonis itu hakim hanya menjatuhkan satu vonis. Ya. Tergantung pasal mana yang lebih pasal mana mana yang yang- lebih cenderung ke arah sana, ya, Bun, ya. Nah, dalam hal ini di SPDP-nya, surat perintah penyidikannya, aku itu melihat bahwa pasal yang disangkakan oleh pihak penyidik itu hanya 2, yaitu pasal 458 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, yaitu bunyinya menjatuhkan pidana penjara maksimal 15 tahun bagi pelaku yang merampas nyawa orang lain. Jadi apabila di suatu case ini dapat dibuktikan bahwa kematian Winda Loren ini disengaja oleh pihak kedua, maka ancaman kurungannya itu 15 tahun. Oke. Tapi di sini ada satu pasal lagi yang disangkakan, yaitu pasal 462 KUHP baru yang berbunyi, setiap orang yang mendorong, membantu, atau memberi sarana kepada orang lain untuk bunuh diri, dan orang tersebut mati karena bunuh diri, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. Jadi hanya 2 pasal yang disangkakan. Jadi berarti mau memprovokasi seseorang untuk bunuh Jadi diri gini. itu berarti 4 tahun. Pasal yang pertama nih, pasal yang pertama, Kalau dia aku terbukti. tembak orang. Pasal yang kedua, aku ngasih pistol, aku diem, orang tersebut yang trigger. Nah, itu kalau pasal yang kedua yang disangkakan, yang divonis berdasarkan pasal yang kedua, itu hukuman bagi pelaku itu hanya 4 tahun maksimal, bahkan bisa kurang biasanya vonis kalau pelaku belum pernah dipidana. Dan tentu saja kalau sampai majelis hakim memvonis dengan pasal yang kedua, pastikan itu tidak akan memenuhi rasa keadilan bagi anggota keluarga. Betul. Nah, makanya ini tugas kita untuk mengawal terus perjalanan kasus Winda Loren. Agar semua narasi yang menggiring opini bahwa Winda Loren ini melakukan bunuh diri itu tuh kita redam semua, kita hilangkan. Iya. Karena Kan nggak mungkin kalau misalnya secara logika kok bisa ya ujuk-ujuk pistol punya suami dia bisa pegang gitu kan. Tapi intinya gini, Bundo. Ini kan sepengetahuan kami, si Winda ini belum pernah ikut pelatihan tembak itu dulu. Dan yang kedua, ini katanya bukan pistol yang ini bisa diputarkan baru. Jadi ini kan, Berarti sudah ada kebiasaan untuk memutar pistol berarti kan? ya kan tidak pernah. Maksudnya ini kan yang saya dengar bahwa pistol itu bukan langsung diisi langsung ini katanya. Revolver. diputar dulu. Jadi, nah itu yang ketiga. Ini yang bahwa ini sudah didesain sedemikian rupa ya. Kenapa ketika itu disuruh adanya tadi oleh si I tadi untuk mengambil berkas, katanya pakai Sarung tangan. Kan disuruh ini di rumah kan, cari berkas, diingatin pakai batik ini kan kena. Saya khawatir di pistol itu sudah dicari apakah semua ini sudah, ini yang jadi juga, ini kan harus diuji juga. Nah, cuman bisa hilang gelap nanti kalau ini sudah seperti disarankan sama mengambil berkas itu pakai. Ini nih semua ya. Jadi kalau misalkan dari penyidik ini sanggup membuktikan ya, satu narasi yang kuat bahwa Winda Loren ini mati bukan karena bunuh diri, tapi karena tindakan yang disengaja oleh pihak kedua, saya menghimbau pasal 462 ini sebaiknya dihilangkan. Yang pertama berarti? Yang pertama dulu. Lalu setelah itu ditambahkan pasal 459 KUHP baru nomor 1 tahun 2023 untuk pembunuhan berencana. Nah, jadi saya ingin pihak keluarga mengawal kasus ini supaya narasi bahwa Winda Loren bunuh diri ini hilang dulu nih. Kita hilangin dulu nih. Nah, kalau udah hilang kan pasal-pasalnya kan akan lebih berat yang disangkakan ya, Bun. Terus saya juga menyoroti dan prihatin dengan narasi-narasi yang dibuat di media sosial oleh saya nggak tahu siapa yang mengatakan bahwa Winda Loren ini saksi KPK. Ya, saksi KPK. Oke. Saksi Saya KPK. baru tahu itu. Memang iya? Enggak Bu, kami enggak pernah dengar.
Saksi KPK. Cuman pas Iya, kejadian betul. ini muncul Iya. beritanya. Nah, saksi KPK. Nah, Baru akhir-akhir ini jadi lah. kan reputasi almarhumah ini mau dirusak oleh pihak-pihak yang Tidak bertanggung jawab. tidak bertanggung jawab, yang tidak suka dengan Winda Loren yang membelok. Nah, Biar redam kasus bunuh dirinya, fokus Oh, ke supaya ke saksi Iya. KPK-nya. Mau Ya, di- supaya distract lah, ke distract supaya terpecah. bukan Fokus distract, mau dibuat seolah-olah ini saksi KPK, mungkin dia stres karena dia itu dipanggil oleh KPK lalu dia melakukan bunuh diri. Oh, paham you ya get me? ya. Nah, kalau sampai ya terbukti bahwa pembunuhan Winda Loren ini dilakukan oleh pihak lain, itu justru akan berbalik menyerang mereka dengan pasal 459 KUHP baru, yaitu pembunuhan berencana, which is 20 tahun. 20 tahun atau seumur hidup. Apalagi si teman tadi. Hmm. Hari Minggu itu kan meninggal. Iya Bun, dia kan meninggalnya jam 14.30. Tapi kuburan udah digali dari Pagi. subuh. Pagi. Itu termasuk. Ini. Ya, itu kan berarti kan udah di Bukan, plan ya. menyam- Ini kita menyambung menduga-duga tadi, hanya mendugaan Bos. ya. Jadi aku menghimbau dalam nanti hasil penyidikan yang terbaru, ya nanti apabila hasil penyidikan yang terbaru keluar, saya menghimbau pasal 459 KUHP baru ini juga ditanggalkan. Ya, jadi saya meminta kepada pihak keluarga untuk mengawal terus kasus ini dan mencoba mencari bukti-bukti yang lebih kuat lagi untuk menghilangkan narasi bahwa Winda melakukan bunuh diri. Karena Bentar, aku tadi mau tanya yang tadi itu. Ada makam yang sudah disiapkan itu tahu dari mana? Ada Pengakuan dari- ada pengakuan dari pengelola kuburan dan penggali kuburan. Jadi dari pihak keluarga mengetahui bahwa Winda ini meninggal pada jam 2:30 sore lah misalnya Iya. gitu. Tapi ada makam yang disiapkan sebelumnya jam Iya. di pagi hari. Jadi Iya. ceritanya ini Bu Dok, ini kita kan biasanya kan, ini kubur hari Rabu. Hari 3 hari. Jumat itu nanam bunga istilahnya. Nanam Ada bunga istilah ke kami kuburan. ziarah. Ziarah lah. Oh. Di 3 hari. situlah Ketahuan. orang itu ngomong, ini loh lama kali kami tunggu-tunggu loh, udah lama ini. Mungkin itu deh, kok baru itu. Di situlah timbul. Oh ya, kecurigaan. Itu dia Bu Dok. Supaya ini jelas dari mana itu usulnya. Jadi ketika mau nanam bunga, ya akhirnya datanglah si penjaga itu cerita, ini loh udah lama. Akhirnya ditanya, sejak kapan? Ya itu tadi. Kami udah siapin, datang di sini opung-opung itu pagi. Pesan kuburnya digali katanya gitu. Nah itu makanya dia yang bisa dibilang pembunuhan berencana. Nah ini makanya tadi saya kenapa hanya 2 pasal yang disangkakan? Iya, iya. juga. Itu aku Nah, prihatin. Kan kita udah pernah belajar ya, Bun, Iya, iya. bahwa hakim hanya bisa menjatuhkan vonis untuk salah satu pasal yang Yang mendekati ya. yang diduga kuat terikat dengan si kejadian pidana Nah, ini. saya menyambung lagi. Ini kan istilah cerai ini kan baru heboh setelah Meninggal. Kan keluarga besar pun. Nggak tahu kalau sudah Nah, berarti bercerai. makanya saya bilang, berarti ini kan ini udah jauh-jauh hari supaya dia ini tidak diberatkan dengan adanya pisah atau cerai. Berarti dia hanya isinya lah pidana umum. Sementara kami sebenarnya berharap termasuk ini, kenapa ini hukum KDRT nggak diberlakukan? Kalau KDRT kan sebenarnya kan lebih, artinya semua yang itu serumah itu bisa diperiksa. Kalau KDRT karena semua yang, nah jadi aku udah diwanti-wanti, ini pikiran saya itu makanya saya bilang berarti udah di nanti ini supaya bagaimana cara nggak kenain, oh berarti kita harus buat dulu ini. Nah itu dia kenapa saya bilang saya curiga ini sudah disiapkan sebelum skenario ini, termasuk tadi surat cerai ini. Nah sementara surat cerai itu ini memang janggal. Jadi baru kami ketahui kemarin waktu dengan pendapat dengan pihak Komisi 3 dengan pihak kepolisian. Ternyata di situ Bunda, putusannya itu nomor sekian PDTG strip 2021 PN Medan. Biasanya kalau cerai itu ada susnya. Ini khusus, bukan G, PDTG. Ini kan biasa. Itu biasanya itu sus. Nah, kedua, putus 3 bulan 3 2021. Berarti kalau kita itu hanya 3 bulan. Ini kan perkara 2021. Hanya 3 bulan sudah putus. Nah, menyambung tadi yang dibilang ini, karena bapaknya ini kan panitia di Pengadilan Negeri Medan. Nah, seperti yang disampaikan tadi, jangan ini yang buat ini. Nah, ini yang saya, makanya tadi barusan saya Komisi Yudisial. Ini supaya bisa diterobos ini. Udah, aku mau nanya, kenapa kemarin rapat dengan Komisi 3 DPR itu kok tertutup? Begini, itu kan kita tidak bisa masuk di sana ya. Mungkin ada
protapnya memang kita nggak bisa, walaupun dalam hati kita sedikit agak galau, karena saya juga terus terang aja sih nggak hadir. Hanya setelah selesai, jadi memang cerita seperti itu. Cuma kita nggak bisa masuk wilayah karena itu kan mungkin ada protokol yang memang sudah. Itu dia Bang. Jadi saya nanti supaya jangan. Bukan dari permintaan keluarga. Bukan. Jadi mungkin ada hal lain. Tapi kalau kami sih, kami enjoy aja. Tapi minimal Bundo bisa tahu apa selama ini yang dilakukan oleh pihak penyidik. Barulah terbuka di situ. Kan selama ini kita nggak tahu. Tapi melalui itu kemarin kan kebuka. Oke, aku mau nanya nih sama Kak Ani. Kak Ani percayakan bahwa kematian itu bukan sebuah akhir dari segalanya, tapi sebuah permulaan awal yang baru. Dan kita sebagai sesama umat Nasrani, Kak Ani Nasrani kan, kita percaya pada saat ini Winda Loren ini juga sudah mendapatkan tempat yang lebih baik dari kita di sana, sudah tidak merasakan sakit lagi. Dan aku cuma mau nanya, jika Winda Loren pada saat ini sedang duduk di sana dan sedang melihat ke arah kita sekarang, ke arah kamu Ani, karena kamu ini kelihatannya sayang banget sama Winda Loren dan kamu betul-betul vokal mau memperjuangkan keadilan untuk Winda Loren. Jika pada saat ini Winda Loren ada di sini dan melihat ke arah kamu, apa yang ingin kamu sampaikan kepada Winda Loren? Kalau dia ada. Ke kamera aja. Kalau dia ada, aku cuma bilang ke dia, Kakak tahu kamu selama ini menderita, baik dari segi fisik, mental, kamu benar-benar menderita. Jadi kalau ada orang bilang kamu bunuh diri, kakak orang percaya nggak kan? Kakak orang pertama yang nggak akan percaya, karena kamu sendiri yang bilang Marvel adalah nyawa kamu, Mama adalah nyawa kamu. Dan kalau kamu nggak ada, siapa yang akan melanjutkan perjuangan mereka, kebutuhan mereka? Kakak tahu, kamu kadang 24 jam gak tidur. Di depan kamera, hanya harapan ada orang sawer. Ada orang ngasih saweran bilang, demi susu si Marvel Kak, demi pampers Marvel, demi uang sekolah Marvel. Kakak tahu, sampai kamu 2 bulan di rumah kakak sembunyi. Hanya untuk live. Walaupun orang bilang kamu, itu live-nya itu jual diri. Padahal kakak tahu, kamu jualan apa? Kamu jual daster. Kamu jualan produk-produk affiliate. Kakak tahu. Kan orang lain nggak tahu. Jadi, kalaupun dia masih hidup, aku cuma mau bilang, kamu terus berjuang. Biarkan orang lain menilai kamu jelek. Yang penting kamu tulus pada keluargamu. Pada anakmu, pada orang tuamu. Itu aja. Kamu percaya ya, Winda Loren pada saat ini sudah berada di tempat yang lebih baik ya. Dan dia tahu kita berjuang untuk dia. Aku percaya, karena dia anaknya periang. Walaupun gak banyak ngomong, dia bukan anak yang banyak ngomong. Dia gak banyak ngomong, tapi dia orang pertama yang akan nanya, kamu apa kabar? Kakak apa kabar? Kakak sehat? Walaupun harusnya aku yang tanya, kamu apa kabar? Bagaimana rasanya datang tengah malam dalam keadaan babak belur, tapi dia masih tertawa, masih senyum. Kak, apa kabar? Justru harusnya aku yang nanya, Bun, kamu apa kabar? Tapi aku biarkan dia bertanya. Karena sebenarnya itu yang dia butuhkan, tempat nyaman. Bukan untuk ditanya apa-apa. Dia hanya butuh tempat untuk curhat, untuk cerita. Jadi kalaupun keluarga besar saat ini bilang, kenapa nggak dari dulu kamu cerita? Kenapa nggak pernah beritahu penderitaan dia? Karena dia sendiri yang minta, Bang. Dia sendiri yang minta supaya kamu cerita ke keluarga. Jangan cerita siapa-siapa, karena jujur, mama dia kan stroke udah 8 tahun lebih, Bun. Dengar sedikit info, mimisan. Iya. Dengar sedikit info, muntah darah. Jadi itu yang kami jaga sampai hari ini. Dan mungkin orang lain nggak tahu itu. Orang lain taunya dia anak kayaknya bebas sekali gitu. Padahal bukan, kalau aku lihatnya bukan seperti itu. Dan
aku meluruskan lagi ya Bun. Jadi pihak IH, keluarga IH bikin postingan pakai anak yang biasa dijadikan ancaman, bikin kesaksian kematian M berarti. M, bikin kesaksian kematian si Loren. Dan kesaksian itu jauh sangat berbeda dengan apa yang disampaikan IH kepada mamanya Loren. Dan itu nanti Bunda bisa lihat, aku sempat rekam juga, karena aku benar-benar tanya, pastikan kronologis yang sebenarnya, apakah sesuai dengan yang disampaikan oleh si M, si Abang, atau bagaimana. Jadi di situ udah banyak sekali, Bun, banyak sekali kejanggalan skenario kematiannya itu, Bu, kronologis kematiannya itu. Nah, terus di sini pun saya meminta juga kepada ini Bun, ini harapan saya ya. Harapan saya kepada KPAI. Kalau yang dari awal kata keluarga menjaga psikologis anak, makanya sampai mamanya meninggal dikuburkan, tidak ada melihat sama sekali. Oke. Kenapa jadi saksi tiba-tiba? Kenapa tiba-tiba jadi saksi? Dan kesaksian ini kan seharusnya di tangan polisi, Bun. Kenapa bisa diposting oleh akun bodong? Akun yang tiba-tiba muncul kasih kesaksian. Padahal kan seharusnya kesaksian ini masih di tangan si polisi kalau menurut kami. Kenapa tiba-tiba bisa disebar untuk menyerang postingan-postingan kami yang sudah beredar. Mulai dari yang tadi jadi saksi KPK, baru postingan anaknya, posting kesaksian anaknya. Jadi harapan kami gini Bun, adik saya meninggal di rumah keluarga IH. Anak-anak juga tinggal di rumah IH. Kesaksian juga di rumah IH dibuat semua. Jadi harapan kami dari KPAI, tolong dulu anak-anak ini diamankan. Entah pokoknya jangan di rumah IH, jangan juga di kami. Kami juga nggak berharap. Supaya netral ya? Iya. Dan supaya psikisnya juga. Dan kesaksian anak ini, apakah sama nanti ketika dia di luar dengan bersama keluarga IH, itu masih sama nggak alur cerita yang dia ceritakan? Itu yang kami harapkan, Bun. Oke. Berarti KPAI, mungkin di KPAI-nya kan ya? Oke, karena di situ kan ada konsultan apa ya? Psikologis. Iya. Karena anak kecil kan masih apalagi umur 9 tahun ya, masih mudah digiring, diomongin enggak kan, masih mudah ikut kanan, mudah ikut kiri gitu kan. Iya. Tapi kalau yang positif mudah-mudahan nggak ada masalah. Cuman kata-kata itu kan seperti ditanamkan negatif lah, itu dia terhadap peristiwa ini. Nah, ini yang kami. Kalau Bunda bisa nonton nanti kesaksiannya, di situ ada, saya merasa janggal. Dia bilang gini, kan katanya Mami pernah ngajak Abang, ngajak Gema, ngajak Uncle bunuh diri lompat bersama. Katanya. Jadi katanya ini siapa yang ngomong ke dia, Bun? Dari situ saya tahu bahwa ini bukan hasil pikiran si anak ini. Si anak ini pasti ada yang nyeritain dia, ada yang bikin dongeng ke dia. Supaya dia terikut bahwa memang ibunya bunuh diri. Iya. Kan katanya bahwa mama ini pernah, berarti kan bukan dari hasil pikiran dia sendiri, melainkan omongan orang. Iya, Bun. Oke. Jadi seperti itu, makanya harapannya tolong KPAI turun tangan juga dalam hal ini, Bun. Oke. Dan LPSK juga tentunya, karena kamu harus mendapatkan perlindungan. Iya, saksi. Berarti ada 2 PR-nya, yaitu LPSK dan juga KPAI ya. Ada tambahan pasal juga tadi ya. Berarti kan? Aku berharap mudah-mudahan ada pasal yang ditambahkan, yaitu pasal pidana pembunuhan berencana di sini. Ya, kita berharap. Dan penggiringan opini Winda Loren itu bunuh diri itu harus hilang. Harus dihilangkan. Jadi itu kan bukan ranah kita loh. Hanya kita memberikan. Iya, kita hanya memberikan himbauan memang. Memberikan data yang mudah-mudahan semua yang di atas ini, berarti betul bahwa ini. Ya, kita doain mudah-mudahan semuanya akan terbuka secara seterang-terangnya. Tidak ada lagi pihak-pihak yang merasa tertekan atau ditekan. Supaya benar-benar kasus ini bisa terbuka secara transparan. Tentunya dengan bantuan Tuhan Yang Maha Esa. Iya, Tuhan yang akan nyambung, Bunda. Jadi, baik waktu disemayamkan di rumah maupun di kuburan. Ini kan pendeta, mohon maaf. Jadi saya bilang, setelah selesai ini, Pak Pendeta, tolong
ini didoakan setiap doa. Apa? Saya bilang kalau keponakanku ini meninggal karena perbuatannya sendiri, semua peraya di atas memaafkan dia. Tapi kalau ada orang lain, supaya lebih cepat dia bertobat. Jadi melalui ini juga saya himbau, siapapun antarapun mohonlah dibawa doa seperti ini. Jadi supaya ini segera terungkap. Oke. Tuhan yang jalan di depan ya. Tuhan yang jalan di depan untuk membantu meningkatkan tabir yang Nah, betul. Iya. Itu ya. Oke, baiklah untuk Pak Bowo, Bang Terima Vino, dan kasih. juga Kakak Maria. Terima kasih sudah hadir di Rumah Pejaten. Dan mudah-mudahan kita semuanya netizen juga ikut mengawal kasus daripada keluarga Winda. Dan buang yang buruk dan juga ambil yang baik. Sampai jumpa di konten berikutnya dan terima kasih untuk semuanya. Sama-sama juga. And see you in the next content. Bye.